Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini, ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhankov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini, ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhankov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia, Oralchem, untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання, проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, ia merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання, проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhankov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir, hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir, hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhanov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini, ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhankov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання, проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання, проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhankov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau EFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem EFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah EFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini, ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhankov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau EFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem EFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah EFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання, проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir, hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia, Oralchem, untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання, проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir, hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhankov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhanov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia, Oralchem, untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання, проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky. Ia merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
di Ukraina pada Februari lalu tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak Sekutu Barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama Perwakilan Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhankov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
dimulai di Ukraina pada Februari lalu tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhankov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau EFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem EFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah EFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhankov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia, Oralchem, untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання, проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, ia merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
damai di Ukraina pada Februari lalu tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak Sekutu Barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhenkov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir, hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin.
Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat.
Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані. Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhankov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut.
Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat. Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini, ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan Putin saat berbincang dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Kepala negara mengatakan Moskwa akan melakukan apa saja untuk mengakhiri perang Ukraina secepat mungkin. Presiden Rusia Vladimir Putin akhirnya buka suara untuk pertama kalinya merespons keberhasilan serangan balasan Ukraina baru-baru ini. Ia menegaskan serangan balik Ukraina tidak akan mengubah rencana Rusia. Putin mengatakan pihaknya tidak terburu-buru dalam melawan serangan balasan Ukraina. Ia mengatakan serangan di wilayah Donbas Ukraina tetap di jalurnya. Putin telah menekankan Rusia sejauh ini belum mengerahkan pasukan penuhnya. Kawasan industri Donbas di Ukraina Timur adalah fokus invasi Rusia. Hal ini diperlukan untuk menyelamatkan penutur bahasa Rusia dari genosida. Mereka berada di Donbas yang telah diduduki oleh separatis pro-Rusia sejak tahun 2014 silam. Sementara wilayah Kharkiv yang direbut Ukraina bukan bagian dari Donbas. Selain itu, Putin juga menjelaskan hanya sebagian dari tentara Rusia yang bertempur di Ukraina. Ia pun mengancam akan bertindak lebih serius jika serangan Ukraina berlanjut.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali memberikan syarat kepada Rusia, kali ini terkait ekspor pupuk amonia. Ia mengaku akan mengizinkan Rusia untuk melanjutkan pengiriman ekspor amonia melalui negaranya. Hal ini agar dapat mengurangi kekurangan pupuk global. Namun Rusia harus memenuhi syarat yang diberikan Ukraina, yakni membebaskan tawanan perang Ukraina. Terkait hal ini, Rusia pun secara cepat menolak syarat Ukraina itu. Diketahui Zelensky sebelumnya mengklaim Ukraina telah menahan ratusan tentara Rusia. Mereka ditahan selama serangan balasan baru-baru ini di Kharkiv. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menegaskan Rusia memiliki lebih banyak tawanan perang Ukraina. Sementara itu, PBB telah menyarankan produsen pupuk Rusia Oralchem untuk memompa gas amonia melalui pipa ke perbatasan Ukraina, sehingga dapat dibeli oleh Tremo, pedagang komoditas yang berbasis di Amerika Serikat. Ratusan mayat ditemukan pasukan Ukraina di kuburan massal di luar kota Izium, Ukraina. Terkini diungkapkan ada tanda-tanda penyiksaan pada sejumlah mayat tersebut. Beberapa jasad itu dalam kondisi tangan terikat di belakang punggung. Sebagaimana diketahui, ada lebih dari 440 mayat yang ditemukan di kuburan massal di Izium pasca mundurnya pasukan Rusia. Gubernur Kharkiv Oleg Shinegubov menerangkan mayat-mayat itu merupakan warga sipil. Ia lantas mengatakan akan dilakukan penyelidikan dan evaluasi dengan tahap-tahap yang berlaku dan legal. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia dalang di balik penemuan kuburan massal tersebut. Dalam pidatonya pada Kamis 15 September kemarin malam, waktu setempat, Zelensky meminta pertanggungjawaban Rusia atas perang. Ia menyamakan temuan ini dengan pembunuhan massal terhadap warga sipil di kota Bucha, luar ibu kota Kiev, dan di Mariupol. Цю війну, яку вони ж розпочали. Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл, отримані нові докази тортур, які застосовувались проти людей, які там поховані.
Deputi pertama perwakilan tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Dmitry Polyansky, menyebut senjata artileri dan sistem roket jarak jauh yang dipasok Barat ke Ukraina menyeret mereka sebagai kaki tangan kejahatan Kiev. Dmitry Polyansky mengatakan tindakan Barat itu mendorong kejahatan Ukraina terhadap warga sipil. Lantas, seperti apa sosok Dmitry Polyansky? Melansir Wikipedia, bernama lengkap Dmitry Andreyevich Polyansky, yang merupakan atlet triathlon profesional Rusia. Polyansky pernah tercatat sebagai juara Eropa U23 2009 dan anggota tetap tim elit nasional. Polyansky bersama dengan Alexander Bryukhanov dan Ivan Vasilyev lolos ke Olimpiade London 2012. Terkait keterlibatan Barat dalam perang Rusia dan Ukraina, Polyansky menyebut proyek bisnis. Polyansky menanyakan terkait nilai-nilai Barat yang dikenal masyarakat dunia. Sebagai informasi, pada 24 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus. Operasi tersebut sebagai tanggapan atas permintaan bantuan para kepala Republik Donbas. Putin menekankan Moskow tak memiliki rencana menduduki wilayah Ukraina, tetapi bertujuan demilitarisasi dan denazifikasi negara tersebut. Sejak perang dimulai di Ukraina pada Februari lalu, tercatat setidaknya ada 3 kasus Rusia salah sasaran dan menembak jet tempurnya sendiri. Kini Rusia disebut salah sasaran lagi dengan menembak jatuh jet tempur Su-35 miliknya menggunakan sistem rudal S-400. Insiden ini terjadi saat pertempuran sengit di atas kota Novakhovka, Ukraina Selatan. Awalnya Angkatan Udara Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 3 Su-35 Rusia. Namun hal itu diragukan dan disebut Rusia sendiri yang salah sasaran. Seorang jurnalis yang berada di Ukraina mengatakan Rusia memiliki masalah serius dengan sistem pengenalan senjata. Sistem Friend or Foe atau IFF yang dimiliki disebut kesulitan mengenali senjata sendiri dan senjata lawan. Ia kemudian memberikan contoh saat operator S-400 berusaha menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS. Namun secara tak sengaja justru menembak pesawat tempur Rusia sendiri karena pembacaan yang salah oleh sistem IFF. Sehingga sebuah rudal yang ditembakkan dari S-400 malah menembak jatuh pesawat tempur Rusia Su-35. Sebelum perang terjadi, Rusia berniat menjual Su-35 ke Indonesia dan Aljazair. Namun pada akhirnya kedua negara tersebut membatalkannya, kemungkinan karena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan masalah IFF yang dinilai kurang akurat.
Perang Rusia dan Ukraina sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda usai. Namun Presiden Putin baru-baru ini memberikan sinyal perang tersebut akan berakhir. Tanda tersebut terungkap saat Putin berbincang dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pertemuan tingkat tinggi di Samarkand, Uzbekistan. Modi menyampaikan Putin terlihat mengerucutkan bibirnya dan meliriknya. Kemudian Putin menunduk sebelum menyentuh rambut di belakang kepalanya. Putin lalu mengatakan kepada Modi bahwa ia mengerti India memiliki kekhawatiran tentang Ukraina. Namun, Moskwa melakukan semua yang diupayakan untuk mengakhiri konflik. Pernyataan itu disampaikan saat arah konflik di Ukraina berbalik, yang mana pasukan Rusia mengalami serentetan kekalahan. Seperti diketahui sebelumnya, perang Rusia dan Ukraina telah berjalan kurang lebih 8 bulan. Dilaporkan pasukan Rusia mundur di sejumlah wilayah setelah tentara Ukraina melancarkan serangan balik, terutama di dekat Kharkiv dan Kherson. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-206 pada Sabtu 17 September 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin agar tidak memakai senjata nuklir. Hingga Presiden Vladimir Putin berjanji mengakhiri perang secepat mungkin. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat telah berkomitmen mendukung Ukraina melawan Rusia. Negara itu mengajak sekutu barat agar menjatuhkan sanksi ke Rusia. Bahkan Amerika Serikat memasok senjata ke Ukraina untuk amunisi perang. Meski terus-menerus menekan Rusia, namun Amerika Serikat meminta agar Rusia tidak memakai senjata nuklir. Hal ini disampaikan Presiden Joe Biden saat mengumumkan bantuan militer senilai 600 juta dolar Amerika Serikat lagi untuk membantu tentara Ukraina. Dalam hari ke-206 ini ada sinyal Putin akan mengakhiri perangnya dengan Ukraina. Hal ini disampaikan